Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di channel Basaringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar firmware IJV ya. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang yang di kolom komentar, yang ditanyakan di kolom komentar. Jadi apakah setelah upgrade ke firmware IJV bisa dicas gitu ya pakai USB, atau misalkan kenapa HT-nya jadi budek, atau kenapa tidak bisa transmit, seperti itulah gitu kira-kira. Jadi kita akan melakukan troubleshooting gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada dua HT Escom atau dua HT Quanseng ya. Yang satu ini saya memakai firmware IJV 3.40 dan yang satu memakai stok firmware teman-teman. Jadi stok firmware pun memang sudah update gitu ya, yang paling baru gitu ya teman-teman. Jadi bukan stok firmware yang benar-benar bawaan dari dusnya gitu, kayak gitu. Dan ini pertama kita coba lihat dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di cas itu ada indikator yang muncul atau enggak gitu ya kalau pakai stok firmware. Seharusnya sih ada ya. Jadi kalau dicas pakai USB itu HT-nya transmit ya barusan. Nah, jadi kalau dicas pakai kabel USB itu pertama ini lampu indikatornya berubah warna biru. Ini menandakan bahwa dia sedang proses charging gitu ya teman-teman. Dan kalau sudah penuh ya dia mati gitu ininya. Nah, kalau misalkan seingat saya gitu ya, ini untuk di dekat icon baterai ini dia akan muncul gambar colokan gitu ya teman-teman kalau dicas memakai kabel USB seperti itu teman-teman. Tapi ini nggak muncul ya. Tapi intinya dia bisa masuk lah gitu ya. Ada listrik yang masuk dan yang penting indikator LED-nya nyala. Jadi kalau dia proses charging dia hidup. Kemudian kalau sudah penuh dia mati gitu ya. Untuk lampu LED-nya seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau di sini ya saya nggak bisa mempraktekkan gitu teman-teman. Karena ini tidak ada port USB-nya seperti itu. Jadi mungkin kita akan flashing dulu HT ini kebanyakan sih yang ditanyakan ya firmware IJV di HT Quanseng atau Escom FC6 Pro atau Quanseng UVK5 gitu ya. Jadi ya sudah kita lakukan troubleshootingnya di sini gitu ya teman-teman. Termasuk nanti kita akan coba kalibrasi square, kemudian kalibrasi power ya kalau waktunya cukup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dalam prosesnya nggak lama gitu. Tapi intinya ini kita akan flashing. Sekarang ini kita akan flashing ke firmware IJV. Kemudian nanti kita praktekkan apakah setelah di flashing, di upgrade firmware-nya, di custom gitu ya firmware-nya ke IJV, dari stok firmware ke IJV itu bisa dicas atau tidak memakai kabel USB seperti itu teman-teman. Oke, pertama di sini seperti biasa saya memakai kabel Baofeng ya, kabel data Baofeng. Pertama sebelum kita flashing, kita backup terlebih dahulu ya settingan dan kalibrasi seperti biasa. Jadi settingan dan kalibrasi kita tidak hilang kalau terjadi suatu masalah gitu ketika setelah di upgrade atau di flashing ke firmware IJV seperti itu teman-teman. Jadi kita ini harus dalam kondisi hidup HT-nya dan kita backupnya menggunakan software ini ya software K5 Pro seperti itu teman-teman. Oke,
Ya, kita langsung ke layar laptop saja. Ini di sini ada K5 Pro, kemudian COM-nya COM 3, kita read konfigurasinya. Selesai, kita cari folder atau kita bikin folder baru deh. Nah, ini kita di Exumer gitu ya. Kita bikin folder baru di situ. IS UV K5 SFW stock firmware. Oke, save di situ. Kemudian kita read kalibrasinya. Oke, kita save juga di situ, di folder tadi ya. Oke, selesai. Kita close terlebih dahulu. Kita cabut ya. Masuk ke mode flashing, tombol PTT, dan hidupkan. Seperti biasa dia akan nyala. Kemudian, ya, sip. Oke, kita balik lagi. Nah, ini nih suka kayak gini nih teman-teman. Oke, kita langsung write firmware saja ya. Kita cari folder tempat kita menyimpan IGF. Nah, ini nih. Ya, di sini kita pilih N3.40 bin. Open. N3 itu berarti normal. Kemudian flashing ya. Mudah-mudahan hasilnya oke ya, karena tadi ada seperti error teman-teman. Sip. Nah, ini sudah. Oke. Hal yang paling pertama kita lakukan adalah setelah Hal yang paling pertama kita lakukan setelah upgrade firmware ya, kita reset. Pertama kita reset dulu VFO-nya. Oke. Kemudian kita reset lagi. Nah, kemudian kita reset lagi semuanya. Sure. Kita tunggu. Lumayan lama ya teman-teman, artinya dia banyak sekali. Ini sudah menyimpan beberapa frekuensi dan pengaturan gitu ya teman-teman. Jadi ini di reset lagi semua nih. Begitu. Nah, ini selesai. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Apakah ini bisa transmit? Kita cek. Ini bisa transmit. Kalau tidak bisa transmit, teman-teman matikan, kemudian masuk ke service menu. Ini kalau teman-teman tidak bisa transmit ya. Jadi matikan, masuk ke service menu, teman-teman kemudian cari yang namanya TXPN.
TXPN. Ini posisinya harus on. Jadi kalau misalkan TXPN ini off, ini tidak bisa TX disable ya teman-teman. Jadi tadi matikan, masuk ke service menu dengan cara tekan tombol F1, PTT, kemudian nyalakan. Service on, lepas, kemudian cari yang namanya TXPN. TXPN, kemudian ininya kita rubah ke on. Kita enablekan seperti itu. Maka dia akan bisa transmit. Gitu ya teman-teman. 145.000. Sip. Nah ini bisa transmit ya. Nah, ini oke. Ini 18% itu keluaran powernya. Nanti kita lihat 18% itu setara dengan berapa watt gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian ini sudah kita update gitu ya. Nah, oke. Nah, teman-teman ini kan masih satu ya VFO-nya. Kalau teman-teman mau dirubah ke dua VFO gitu ya, atas bawah AB, itu teman-teman tekan menu, kemudian naik ke atas, set VFO, oke. Ini ya, oke. Kemudian teman-teman pilih yang double atau DW lock atau DW link atau split. Nah, itu semuanya menunjukkan ini ya, apa namanya, dua VFO seperti itu. Kita pilih DW link, nah maka akan seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk tes cas lagi apakah bisa atau tidak bisa gitu ya. Indikator ini menyala atau tidak, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan cas. Ini ya sebetulnya saya juga kurang merekomendasikan ya untuk HT ini, walaupun dia ada port USB, dicas pakai ini gitu ya, kabel USB Type C. Kalau bisa sih jangan jadi kebiasaan gitu ya, kecuali dalam kondisi-kondisi mendesak seperti itu. Kondisi mendesak kita harus cas. Nah ini bisa ya teman-teman, ini nyala lampu indikatornya, berarti dia bisa cas gitu. Hanya saja yang indikator ini di sini nih, indikator colokan gitu ya, itu tidak ada seperti itu. Jadi kalau kita lihat di websitenya, kita ke websitenya. Nah di sini ada apa yang tidak ada. Pertama spektrum tidak akan pernah ada. Kemudian password, NOA, voice. Jadi ada cewek atau cowok yang ngomong itu. Kemudian alarm, blinking LED. Nah, blinking LED, jadi blinking LED tuh ini ya, yang club clip gitu. Si lampu senternya club clip, SOS. Kemudian charging info on USB. Jadi charging infonya bukan berarti tidak, menurut saya ya, kalau saya mengartikan itu, berarti charging infonya saja yang tidak ada gitu. Charging info on USB, tapi charging with USB ya kayaknya masih bisa gitu, karena tadi ada lampu indikatornya ada nyala gitu ya, warna biru. Kemudian AirCopy itu kalau misalkan di firmware bawaannya itu kita akan mengcopy semua memori atau semua settingan yang ada di HT ini ke HT, misalkan ke HT ini gitu ya. Tapi itu di firmware bawaannya gitu ya teman-teman. Oke, itu sudah. Kemudian tadi kalau yang tidak transmit tadi sudah juga ya. Oke, kemudian apa lagi? Oh ya, untuk di chip terbaru itu tidak bisa buka pengaturan IJV. Kita coba ya sekarang. Ini saya sudah instalkan chip terbaru. Oke, kita buka chipnya, kita persiapkan HT-nya untuk dihubungkan ke komputer lagi. Sip, pastikan terkoneksi dengan sempurna. Nah, seperti biasa teman-teman, di sininya harus developer mode ya. Di chipnya klik developer mode, kemudian muncul pesan seperti ini, danger ahead, bla bla bla. Kita pilih yes saja. Kita tekan OK, kemudian kita restart si chipnya.
Nah, kemudian di sini, sudah masuk ke developer mode. Kita cari sekarang modulnya. Nah, di file, kemudian load module, yes, kita pilih yes. Kemudian kita cari folder tempat kita menyimpan ininya ya, apa modulnya. Nah, ini ya, vn355.py gitu ya, .py. Oke, sudah. Di sini chip modul loaded. Kemudian kita baca download from radio. Di sini kita cari Quansheng dan kita cek IJV. Oke. Ini bisa ya, teman-teman. Sampai sini masih bisa, masih oke, masih bisa download from radio. Nah, ini bisa terbaca dan kita bisa nulis apa namanya ya, memori. Kita langsung coba kita tulis ya, memori 160. Oke, ini sudah. Kemudian kita klik kanan properties, kita lihat di sini powernya kita kasih medium saja. Ekstraknya, bandwidthnya kita pilih yang 14 atau 17 deh ya. Grupnya all saja. Kemudian PTT ID-nya off. Digicode-nya off, AGC-nya auto, compendernya RxTX, squelch-nya 1. Oke ya. Oke, di sini. Nah, makanya dia akan berubah nih di sini nih. Sip. Semua sudah berubah ya. Ini TX log-nya disable, jangan sampai enable ya TX log-nya, nanti nggak bisa transmit gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita simpan, upload to radio. Oh sorry, kita kasih nama dulu nih. Kita kasih nama, misalkan log 05 misalkan ya. Oke, kemudian kita upload to radio. Nah, sampai sini juga masih oke, masih bisa teman-teman ya. Masih bisa, masih aman. Dia uploadnya lumayan lama ya. Kalau IJV saya juga ngerti kenapa. Mungkin ini pertama kali. Sip, HT-nya restart. Kita coba cek di HT-nya. Apakah tercatat atau tidak. Kita masuk ke memori, tekan angka 3 ya. Tekan dan tahan. Nah, di sini sudah masuk ya, 143, 160. Oke. AGC-nya auto. Squelch-nya 1, kemudian bandnya FM, compendernya aktif, di sini 17 itu bandwidthnya, powernya M, seperti itu. Oke, kita hubungkan lagi ke PC. Nah, setelah itu kita ini off dulu, ini close dulu ya teman-teman chipnya, kemudian kita masuk lagi, kita load lagi modulnya tadi karena kita close ya. Oke, mana tadi custom firmware, IJV, kemudian nah ini open, download from radio, COM4, Quansheng, COM4 ya. Oh iya bener. Jadi ada dua port USB, yang satu COM3, yang satu COM4. Kita pilih UV-K5 IJV. Oke. Kita pilih oke. Download lagi dia. Cepet ya sekarang. Sip. Terbuka. Kita coba lihat settingnya ya. Tadi kita sudah setting memori aman. Kita lihat settingnya. Nah, di sini unsupported operand type bla 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 gitu ya. Nah, ini nggak bisa nih teman-teman. Jadi pakai chip yang updatean terbaru itu nggak bisa gitu ya. Solusinya seperti apa? Ini kita close dulu. Kita no saja, kita cabut dulu ya HT-nya dari komputer. Kemudian kita menuju ke
situsnya ya, universerius.com. Kita baca dari atas. Download ini K5 Pro Win. Ini start K5 Pro, backup calibration, upload IJV. Yang kita cari adalah artikel soal chipnya. Nah, ini nih. Transfer all memories at version change with reset all. Nah, ini nih. L'ultima versione compatibile. Wah, saya nggak ngerti ini bahasa Italia ya, kayaknya ya. Chip 2025-0124. Oke, kita lihat lagi ke bawah. Oh, nggak ada ya. Ini sih. Ini ya, chip. Oke. Jadi versi terakhir yang kompatibel ya, mungkin ini versi terakhir. Ultima versione compatibile con le configuration. Wah, saya ngerti ini versi terakhir yang kompatibel dengan IJV. Coba kita download teman-teman ya. Oke, oh ternyata sudah saya download nih. Chipnex 20250124124 installer. Kita lihat di mana? Nah, ini nih. Nah, ini 124. Oke. Kita uninstall dulu chipnya, teman-teman. Kita uninstall chip berarti kemana nih? Nah, di sini. Oh, berarti kita ke aplikasi, apps, kemudian kita uninstall chipnya ya. Nah, ini chipnya kita uninstall, teman-teman. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sip, ini ikonnya masih ada, tapi kalau kita klik ini nggak bisa ya, nggak ada. Oke, kita install chip yang terakhir kompatibel katanya. Kita cek saja gitu ya. Apakah benar bisa atau tidak bisa. Tapi biasanya kalau chip itu ya, dia kalau kita nyalain aplikasinya dan ada koneksi internet, dia selalu minta update. Nah, bagusnya chip tuh kayak gitu. Jadi selalu fungsinya update itu kan dia untuk mengupdate database ya terutama. Jadi makin hari kan makin banyak tipe HT yang baru gitu. Jadi si chip itu dia nambahin terus gitu ya. Ya bagus sih gitu. Nah, kita coba install untuk chip yang tadi versi tadi ya, yang nanti linknya saya lampirkan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi intinya sih, a new chip version is available, please visit the website as soon as possible to download it. Cancel aja udah, kita agree. Oke. Ini di helpnya kita coba di about 20250124. Oke, kita langsung ke developer mode saja ya. Sip. Kemudian restart ya. Tadi kalau kita sudah enable developer mode, kita restart dulu chipnya, kemudian kita load modulnya. Karena IJV itu kalau untuk dibaca ya harus load dulu modulnya gitu ya, teman-teman. Oke, di vn3_55.py open. Sip, ini sudah. Kemudian kita sambungkan lagi HT-nya dengan komputer atau dengan PC atau dengan laptop, intinya sih dengan itulah. Nah, ini COM4 Profilik, cari Quansheng, sip, kemudian UVK5, yes, oke. Oke lagi, bisa download teman-teman ya. Nah, ini terbaca nih memorinya. Aduh, coba kita settingnya ya.
Bisa teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman nggak bisa nih pakai chip yang versi terbaru, kalau mau setting software firmware IJV memakai software chip, tapi dengan versi chip terbaru itu tidak bisa. Jadi teman-teman bisa download yang tadi ya. Nanti link downloadnya saya lampirkan di kolom deskripsi. Kemudian kita setting-setting ini. Ya intinya ya nantilah kita setting-setting. Intinya ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi tadi pertama apakah bisa? Oke, kita cabut dulu. Apakah bisa setelah di-upgrade firmware HT Quansheng UV-K5 setelah di-upgrade ke firmware IJV, apakah bisa dicas memakai USB, kabel USB gitu ya, atau charger USB? Bisa teman-teman, hanya saja tidak ada indikatornya, namun dia di sini di LED indikatornya dia tetap nyala warna biru, artinya dia menandakan, kalau teman-teman baca di buku manualnya, LED warna biru itu menandakan bahwa dia sedang proses charging. Kalau dia penuh baterainya, maka ininya akan mati gitu ya, si lampu LED ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau misalkan baru upgrade dari stok firmware ke IJV tidak bisa transmit tadi ya, masuk ke service menu, cari menu TXPN untuk enablekan transmit, dijamin bisa. Kemudian tadi kalau misalkan VFO-nya jadi 1 jadi 2 itu kan tadi pengaturan lah, tinggal oprek aja teman-teman. Apalagi misalkan tadi tuh tidak bisa setting di chip, itu bisa ya, tapi pakai versi chip tertentu gitu ya, yang direkomendasikan dari website IJV-nya. Kemudian teman-teman kalau misalkan ini kan HT Quansheng ini ada fitur, tunggu sebentar teman-teman ya, saya ambil HT yang non layarnya dulu. Nah ini teman-teman ya, jadi HT Quansheng ini kan dia punya fitur frekuensi counter atau copy frekuensi atau cloning frekuensi lah, apapun itu namanya, yang jelas dia bisa mengcopy frekuensi ini ke sini gitu ya, tanpa harus menginput, tanpa harus kita tahu frekuensi berapa dulu gitu ya. Misalkan ini HT AUKOS ya. Nah misalkan coba yang 3 misalkan ya. Nah ini gimana cara kopinya teman-teman ya. Kalau di custom di stock firmware kan tinggal F kemudian angka 4. Kalau di sini kita masuk menu, kemudian kita cari yang namanya sebentar teman-teman, saya juga lupa namanya apa. Nah ini F copy ya teman-teman. Jadi oke. Nah oke lagi, kemudian kita transmit. Sip. Ini berarti tidak ada tune-nya ya. Kita simpan, save, oke. Ini ya, 462324, kita cek. Bisa teman-teman ya. Cek 123321, 123321. Bisa, jadi tadi menu nomor berapa nih? Nomor 45 teman-teman. Jadi kita harus masuk dulu, tidak ada ini ya. Kalau di IJV, kalau F kemudian 4, itu dia menyimpan ke memory channel gitu. Ya, kalau di VFO mode, kalau kita tekan dan tahan, tidak ada terjadi apa-apa, kecuali di memory mode. Nah, ini misalkan. Ini juga nggak ada nih. Jadi harusnya ini tuh, ini ya, pengaturan, apa tuh, kalau itu tuh, ada pengaturan ini nih AGC gitu ya, dia mau apalah gitu ya, atau ini gitu, ini kan bandwidth. Nah nomor 4 itu AGC gitu ya. Jadi bisa teman-teman, tetap bisa setelah di upgrade ke IJV, tetap bisa untuk copy frekuensi juga.
Oke, kemudian tadi apalagi setelah chip, kemudian copy frekuensi, apalagi ya teman-teman? Ya paling untuk ini ya, untuk upgrade, kalibrasi power itu saya tetap bikinkan di video terpisah karena pasti akan lama videonya. Ini pun sudah kelamaan videonya teman-teman. Jadi intinya sih saya membuat video ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana melakukan troubleshooting ketika kita jangan maunya aja nih, wah saya pengen apa namanya, pengen itu ke upgrade ke IJV, tapi ketika nemu permasalahan bingung gitu kan, ya udahlah, beli lagi misalnya. Ya kalau teman-teman banyak duit ya silahkan gitu ya, tapi setidaknya teman-teman kalau terjadi permasalahan itu tahu gitu ya troubleshootingnya seperti ini. Kecuali LCD-nya ngeblank gitu ya, HT-nya nggak hidup, nah atau baterainya meledak, nah itu kan ya di luar perkiraan kita gitu. Tapi untuk misalnya HT, oh ya HT bodak berarti squelch gitu ya. Nah teman-teman itu bisa masuk ke service menu, kita kalibrasi ini ya. Nah masuk ke service menu, kita coba kalibrasi squelch-nya teman-teman di 145000 misalkan ya. Oke. Nah, ini ya. Di sini saya sudah membuat tabel untuk referensi teman-teman ya. Referensi squelch yang bisa digunakan dari squelch 1 sampai squelch 9, squelch 1 sampai squelch 9. Jadi ini saya buka dulu ya teman-teman, agak lemot nih. Jadi teman-teman lihat di sini ada squelch RSS, kemudian squelch noise dan squelch glitch gitu ya. Nah ini angka-angka ini berpengaruh teman-teman. Jadi jangan asal oke, kemudian teman-teman kalibrasi tanpa ada perkiraan gitu ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya sudah buat nih. Nah ini nih. Contoh misalkan tadi squelch-nya 1 itu 104 ya. 125 dB. Kemudian noise-nya 50, kemudian glitch-nya 25. Oke, kalau misalkan squelch-nya kita rubah ke 0, ke no RX misalkan ya. Ininya squelch RS-nya 255, squelch noise-nya 255, dan squelch glitch-nya 255. Oke. Kemudian kita misalnya ke 9, RSS-nya 9 itu 123, min 119 dB, kemudian noise-nya 22, dan glitch-nya 4. Ini sesuai ya teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang istilahnya untuk apa ya, udah terlanjur ngoprek ini dan lupa gitu ya untuk wah tadi squelch 1 tuh RSS-nya berapa dan lain sebagainya, itu nanti boleh ini di screenshot saja teman-teman, atau boleh DM ke Instagram untuk nanti saya kasih ini ya, tabel ininya gitu ya. Ya minimal HT-nya nggak budak lagi gitu teman-teman. Oke, itu ya tadi yang pertama sudah, kemudian chip sudah, apalagi tadi transmit sudah semua ya teman-teman. Jadi saya merangkum beberapa pertanyaan, baik itu yang DM, baik itu yang komen gitu ya, pertanyaan soal IJV di HT Quansheng UVK5 gitu ya. Mudah-mudahan bisa informasinya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengalami masalah di IJV-nya saat ini gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi. Dan tadi yang saya sampaikan untuk kalibrasi power tetap nanti saya akan buatkan video terpisah seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran atau mau sharing atau mau ada yang tambahkan dari apa yang saya sampaikan, silahkan teman-teman tuangkan di kolom komentar. Ya kita sama-sama belajar lah gitu ya. Saya juga bukan berarti lebih
pandai, lebih gimana, bukan. Tapi saya mencoba untuk berbagi ilmu yang saya ketahui, mudah-mudahan bisa diterima gitu ya oleh teman-teman semua. Seperti itu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal video sampai akhir. Terima kasih yang selalu support, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandri.